Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizman Saputra dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 27. Di sini saya akan mengerjakan tugas perbaikan nilai PAT Bahasa Indonesia dan materi yang saya pilih adalah tentang proposal. Silakan disimak ya teman-teman dan adik. Kita melangkah ke subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian dari proposal. Nah, proposal sendiri merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal. Pada dasarnya, proposal merupakan bentuk dari rencana kegiatan yang ditulis sebagai bagian dari pekerjaan yang akan dilakukan. Penulisan rencana kegiatan tersebut tentunya perlu untuk dilakukan dengan baik dan rapi, atau dengan kata lain secara sistematis dan terperinci, sehingga pihak lain yang mendapatkan proposal bisa memahaminya dengan mudah. Dan kata lain, agar bahasanya harus formal agar pihak lain yang mendapatkan proposal ini bisa memahaminya dengan mudah. Lalu, pembuatan proposal ini juga sebenarnya sifatnya ini sebagai bentuk usulan ya teman-teman. Usulan yang diberikan secara tertulis kepada pihak yang diberikan kepentingan. Nah, terutama yang masih berhubungan dengan keberlangsungan dari kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Kepentingan dan tujuan tersebut bisa dalam bentuk proposal bisnis, proposal kegiatan, lalu juga ada proposal pengajuan dana, proposal proyek, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pengerjaan presentasi ini saya hanya eh, menjelaskan tentang proposal kegiatan dan proposal penelitian. Untuk proposal seperti pengajuan dana dan bisnis saya hanya menyinggung sedikit. Kita melangkah ke tujuan proposal. Tujuan proposal menurut sumber yang saya baca, saya menemukan 4 poin. Yang pertama adalah untuk mendapatkan persetujuan tentunya. Tentunya proposal untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari pihak yang berwenang dan yang pihak yang diberikan proposal untuk diberikan kepentingan maupun persetujuan. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan bantuan dana. Nah, bantuan dana ini dari pihak yang bisa menjadi sponsor, terutama untuk proposal pengajuan dana. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan dukungan. Nah, dukungan ini diberikan dari pihak yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, yang keempat yaitu untuk mendapatkan penawaran. Nah, penawaran ini untuk melaksanakan kerjasama bisnis, terutama dalam proposal bisnis. Kita melangkah ke bagian dari fungsi proposal. Nah, fungsi proposal menurut sumber yang saya baca sama ada 4. Yang pertama yaitu untuk membantu dalam proses pengajuan kegiatan. Nah, proses pengajuan kegiatan ini dengan kata lain bisa kerjasama dengan sesuatu sesuatu pihak yang diberikan kepentingan yang menjadi sasaran ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu untuk membantu dalam pelaksanaan acara tertentu sehingga bisa berjalan dengan baik, seperti proposal yang digunakan acara seminar, pelatihan, lomba, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu untuk membantu pelaksanaan penelitian tertentu. Tentunya penelitian ini dilakukan secara ilmiah. Yang keempat yaitu membantu proses pengajuan usaha tertentu. Ini termasuk dalam proses pengajuan proposal bisnis ya teman-teman. Kita melangkah ke subbab berikutnya. Apa sih subbab kedua, yaitu tentang jenis proposal. Nah, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, saya banyak menjelaskan tentang proposal penelitian dan proposal kegiatan yang proposal kegiatan selanjutnya akan saya
Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini bentuknya seperti ini ya gambar. Ini ada gambar dari proposal penelitian yang telah saya buat kemarin waktu pengerjaan tugas proposal penelitian yang saya dapat dari Pak Diki. Nah, proposal penelitian ini saya mencantumkan covernya saja ya teman-teman. Nah, covernya ini ada yang pertama di sini di bagian atas sendiri itu ada judulnya ya teman-teman, temanya. Nah, yang kedua ini jenisnya itu proposal apa? Nah, proposal ini proposal penelitian. Nah, yang ketiga bawahnya tulisan proposal penelitian tadi itu ada logo. Nah, logonya ini misalkan saya masih sekolah belajar posisinya pelajar di SMA Negeri 2 Jombang berarti memakai logo SMA Negeri 2 Jombang seperti itu. Lalu di bawahnya logo ada tentunya ada yang si pembuat proposalnya itu ini nama saya terus di bawahnya ada nama induk siswa seperti itu. Lalu yang di bawahnya di bawah sendiri ada nama sekolah saya SMA Negeri 2 Jombang. Lalu pembuatan proposal ini dilakukan pada tahun pelajaran 2022-2023 seperti itu ya teman-teman. Jadi proposal penelitian itu digunakan untuk melakukan persetujuan untuk melakukan penelitian yang nantinya bisa dilanjutkan untuk untuk karya tulis ilmiah ya teman-teman. Jadi pertama untuk pengajuan proposal lalu bisa dilanjut jika sudah proposal penelitian sudah dikerjakan lalu bisa dilanjutkan misal untuk pembuatan karya tulis ilmiah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada proposal kegiatan ya teman-teman. Nah, kalau proposal kegiatan saya mencontohkan ini ya teman-teman. Awalnya dari ekstra yang saya ikuti di SMA Negeri Jombang itu ekstra Armas salah satunya. Nah, tidak jauh berbeda, tetapi bentuknya proposal kegiatan itu lebih apa ya, lebih biasa gitu ya teman-teman. Kayak kalau tadi itu eh kalau tadi itu bentuknya itu seperti misal ada jenis-jenis apa ya? Ya tetap di sini ada proposal apa sih proposal kegiatan. Kalau tadi kan proposal penelitian, tetapi letaknya beda. Kalau di proposal penelitian tadi letaknya tulisan proposal kegiatan berada di bawahnya. Tetapi tidak mungkin juga setiap bentuk proposal mungkin juga punya perbedaan. Lalu, nah pertama kalau di proposal kegiatan ini, nah diletakkan tulisan proposal kegiatan ini diletakkan paling atas. Lalu yang bawahnya itu kegiatannya itu apa? Nah, ini kegiatan perker RMAS SMA Negeri 2 Jombang yaitu ISCO, Islamic Smart Competition. Lalu yang bawahnya itu dilakukan ketika tahun pelajaran 1444 Hijriah kalau menurut kalender Islam, lalu 2023 Masehi. Lalu bawahnya ada logo ya teman-teman. Jadi setiap proposal itu uh, secara sistematis dan rincinya dan formalnya seperti pengertian. Nah, itu harus memakai logo ya teman-teman biar kelihatan formal seperti itu. Nah, di bawahnya logo ada tulisan teman-teman. Tadi kan kalau yang di sini di proposal penelitian itu ada apa nama SMA Negeri 2 Jombang. Nah, yang di sini di proposal kegiatan adalah nama ekskul yang saya ikuti yaitu Remaja Masjid Miftahul Abror. SMA Negeri 2 Jombang karena ekskul ini berdiri di SMA Negeri 2 Jombang. Lain ke lalu yang paling bawah sendiri ada alamatnya ya teman-teman. Sebenarnya di proposal kegiatan ini
juga apa ya, ada tambahnya sendiri. Ya ini ada alamatnya. Itu. Karena kegiatannya kan misal dilakukan di mana, kita kan juga harus tahu eh, proposal ini itu digunakan di mana biar apa ya, kita tahu rincinya, lalu biar kelihatan kelihatan formal agar pihak yang diberikan kepentingan, yang diberikan proposal dapat mempersetujui suatu kegiatan untuk dilaksanakan. Seperti ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Lalu berikutnya kita beralih ke subbab yang ketiga, yaitu tentang sistematika isi proposal. Nah, sistematika isi proposal saya juga menjelaskan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, kalau proposal penelitian ini saya mengambil daftar isinya langsung saja ya. Nah, kalau proposal penelitian ini yang pertama itu tentunya halaman judul ya teman-teman, covernya. Terus yang kedua persetujuan proposal, itu lampiran persetujuan proposal dari pihak yang diberikan kepentingan persetujuan. Lalu yang ketiga yaitu ada pengesahan proposal, tidak jauh berbeda dengan persetujuan tadi. Lalu berikutnya juga isi. Daftar isi tentunya harus ada ya teman-teman. Lalu kata pengantar, lalu daftar tabel. Nah, daftar tabel ini tergantung penelitiannya itu jenisnya apa ya teman-teman. Kalau misal ya ada tabel berarti juga nantinya bisa dicantumkan di daftar tabel ini. Lalu daftar gambar. Nah, kalau misal di proposal penelitian di isinya ada gambarnya berarti bisa dicantumkan juga di daftar gambarnya biar kelihatan jelas dan terperinci. Lalu berikutnya kita ada bab pertama ya teman-teman. Bab pertama pendahuluan. Yang isinya pendahuluan ini terbagi menjadi subbab 1.1 itu ada latar belakang. Lalu 1.2 itu ada rumusan masalah. Lalu 1.3 ada tujuan dan kegiatan penelitian. Seperti itu ya teman-teman. Lalu juga ada saya pernah buat proposal yang saya buat tadi itu ya bisa dicantumkan untuk batasan istilah yang digunakan untuk agar kita dapat memahami bahwa kita tidak terlewat dari batas yang sesuai dengan rumusan masalah. Nah, selanjutnya ada yaitu bab 3 ya, bab 2 maaf, bab 2 teman-teman, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terbagi menjadi subbab juga teman-teman. Itu ada 2.1 itu tinjauan pustaka yang dibagi lagi menjadi dua subbab yaitu 2.1.1 yaitu ini contoh ya teman-teman. Contohnya keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Contohnya ini kalau proposal tentang penelitian ekonomi dan bidang ekonomi. Lalu yang 2.2 itu tujuan penelitian. Maaf, tinjauan penelitian terdahulu. Jadi mungkin ada proposal yang relevan yang bisa digunakan untuk tinjauan. Lalu ada yang ketiga, subbab ketiga ada 2.3 yaitu tentang kerangka pikirnya. Jadi tinjauan pustaka ini juga ada kerangka pikirnya. Tetapi di proposal, setiap proposal itu juga memiliki nama tersendiri jadi teman-teman. Jadi yang terpenting tidak lewat dari babnya, yaitu judulnya babnya adalah tinjauan pustaka seperti itu. Lalu itu bab ketiga adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian juga terbagi menjadi subbab-subbab ya teman-teman, yaitu 3.1 lokasi dan waktu penelitian. Subbab yang kedua yaitu 3.2 yaitu populasi dan sampel. Subbab yang ketiga yaitu 3.3 yaitu jenis dan sumber data.
Ya, lalu berikutnya yaitu sumber yang keempat yaitu 3.4 definisi variabel dan operasional variabel ini termasuk kalau misal termasuk dalam penelitian kuantitatif ya teman-teman. Lalu 3.5 yaitu metode pengumpulan data itu metodenya menggunakan metode apa misal kuesioner kalau apa kuantitatif, lalu kalau studi research itu kualitatif. Nah, yang terakhir 3.6 yaitu metode analisis data. Lalu dan juga dengan daftar pustaka, lalu daftar lampiran. Nah, daftar lampiran ini juga bisa digunakan seperti daftar riwayat hidup ya sang penulis proposal ini lalu apa ya lalu digunakan misal pernah saya melihat proposal teman saya itu ada kan ada daftar yang hidup lalu prestasi yang dicapai seperti itu bisa ditambahkan di daftar lampiran. Sifatnya daftar lampiran ini sebenarnya tidak apa ya tidak harus tapi dianjurkan karena lebih kalau lengkap itu lebih baik seperti itu karena bentuknya nanti bisa dapat diharapkan bisa menarik perhatian juga terhadap pihak yang diberikan kepentingan yaitu pihak yang dituju untuk diberikan proposal ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut yang kedua yaitu ada sistematika isi proposal kegiatan. Nah, kalau proposal kegiatan ini seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat tidak jauh berbeda tetapi tetap ada perbedaannya. Nah, saya juga tetap mengambil di daftar isi teman-teman bisa biar bisa mempersingkat waktu. Pertama ada halaman judul. Itu covernya ya teman-teman. Halaman judul itu ya ada logonya, terus nama si pembuat proposal, terus kegiatannya ini apa itu kalau proposal kegiatan. Lalu bisa ditambahkan apa halamannya juga. Lalu yang kedua yaitu halaman pengesahan tetap ada, lalu kata pengantar juga tetap ada, lalu daftar isi juga tentunya ada. Yang pertama itu bab satu yaitu pendahuluan, ada latar belakang, masukan tujuan, dan dasar kegiatan. Lalu bab berikutnya, bab kedua yaitu isi dari proposal. Nah, isi dari proposal kegiatan ini kalau tadi kan isi proposal ini bab kedua itu kan kalau penelitian tujuan pustaka. Nah, kalau ini yaitu langsung saja ditulis isi proposal. Nah, tentang apa aja. Di sini ada tema kegiatannya itu apa, lalu macam kegiatannya itu apa, pesertanya itu terdiri berapa, lalu waktu dan tempat pelaksanaan itu kapan dan di mana, lalu susun kematian kepanitiaannya itu seperti apa seperti itu. Lalu bab ketiga yaitu ada estimasi biaya. Biayanya tentukan ini seperti proposal kegiatan pengajuan dana ya teman-teman. Kegiatan pengajuan dana untuk meminta dana persetujuan dana untuk diberikan dana. Yaitu ada pengeluaran dan sumber dana. Dan terakhir adalah bab penutup yang nanti bisa diisi kesimpulan dan saran agar semuanya dapat tahu bahwa kesimpulannya seperti ini dan sarannya seperti ini. Baik, seperti itu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami untuk sebuah yang ketiga yaitu isi proposal. Nah selanjutnya yaitu mari ke sebab keempat yaitu kaidah kebahasaan. Nah yang pertama yaitu terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif. Lalu yang kedua yaitu adalah terdapat pernyataan yang bersifat persuasif atau mengajak atau membujuk ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu banyak menggunakan istilah ilmiah karena ya kalau di proposal pastinya banyak menggunakan istilah ilmiah. Yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan. Baik, contohnya ya teman-teman. Contohnya dari yang pertama saya jelaskan untuk contohnya
Yang pertama kan bersifat argumentatif. Nah, argumentatif ini contohnya yaitu menyampaikan pendapat yang dapat memberikan alasan atau bukti lain yang dituju ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu terdapat pernyataan yang bersifat prasasti untuk menuju ya teman-teman ya. Eh, untuk mempengaruhi dan meyakinkan online seperti itu. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan istilah ilmiah. Nah, contoh lebih spesifiknya itu apa ya? Istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan tidak menggunakan bahasa kiasan seperti contohnya globalisasi seperti itu. Lalu yang keempat, banyak menggunakan kata kerja tindakan. Nah, contohnya seperti tindakan apa ya? Contohnya berlatih, membaca, mengisi, mengetik, mendokumentasikan, mengamati, dan melakukan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, tetap di kaidah kebahasaan juga. Sebentar, yaitu yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Tentunya kalau ada kata definisi berarti ada adalah, yaitu, merupakan, seperti itu. Sama apa ya? Yakni, saya tambahnya yakni ya teman-teman. Lalu yang keenam yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Benang perincian ini seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan lain sebagainya, teman-teman. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata yang sebuah perencanaan. Nah, sebuah perencanaan itu sesuai dengan sifat proposal sebagai usulan, rencana, atau rancangan dari program kegiatan. Dan yang kedelapan yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif ya teman-teman. Hal ini penting teman-teman karena guna untuk menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak yang tertuju atau si penerima proposal. Seperti itu teman-teman. Baik, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke subbab yang berikutnya yaitu subbab yang terakhir teman-teman ya. Subbab kelima yaitu tentang syarat kepenulisan proposal yang baik. Syarat dari proposal yang baik yang pertama yaitu membuat proposal yang lengkap dan menjelaskan kegiatan secara menyeluruh ya teman-teman, harus menyeluruh teman-teman. Karena pastikan pula bahwa sistematika proposal sudah ada semua dari awal sampai akhir. Karena namanya sistematika itu harus sistematis dan terperinci ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu memastikan bahwa penulisan proposal yang kamu lakukan perlu secara jelas. Ya harus jelas teman-teman biar formal agar agar pihak yang diberikan kepentingan tadi bisa menerima proposal kita sehingga kita dapat memperoleh sesuai tujuan dan fungsinya yaitu untuk memperoleh persetujuan dan kalau fungsinya kita dapat mendapatkan dukungan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu menyajikan proposal dengan cara yang menarik dan sesuai dengan sistematika proposal tertentu. Karena tidak hanya dari bahasa dan tulisan tetapi juga bentuk proposal ini juga secara fisik teman-teman yaitu secara tertulis yang nantinya diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Seperti itu ya teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman merupakan penjelasan mengenai eh, materi proposal yang saya gunakan, yang saya pilih untuk digunakan sebagai tugas perbaikan nilai PAT Bahasa Indonesia. Semoga dengan hal ini saya mendapatkan nilai maksimal, maksimal dari Fatiki tentunya. Jika tidak, jika boleh saya tutup,
baik saya tutup. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hore.